ituan konsentrasi H+. Nih. Nah, buat larutan HCl, konsentrasi H+-nya itu tuh dia rumusnya itu A dikali M. Nah, A itu 1 karena dia larutan asam kuat ya. Asam kuat itu terionisasi sempurna, jadi A-nya 1. Ini ionisasi. Nah, terus M-nya itu tadi udah diketahui kan 10 pangkat min 3, jadi H+-nya 10 pangkat min 3. Gitu. Nah, terus yang buat CH3COH, dicari H+-nya itu, dia rumusnya itu akar Ka dikali M. Kenapa beda sama ini? Karena yang ini larutan asam lemah, yang ini asam kuat ya. Nah, terus tadi Ka itu kan diketahui 10 pangkat min 5 buat si CH3COOH ini. Terus M-nya itu 10 pangkat min 1. Nih, dilihat dari gambar. Nih, Ka-nya itu 10 pangkat min 5, terus M-nya itu 10 pangkat min 1. Nah, tinggal dimasukin. Jadinya akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, dia kan jadinya akar 10 pangkat min 6. Nah, akarnya dihilangin jadinya 10 pangkat min 3. Jadi pernyataan yang nomor berapa tuh tadi? Ini yang nomor 3 benar, karena H+-nya sama, yaitu 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, terus yang pH. pH-nya tadi juga sama karena H+-nya 10 pangkat sama-sama 10 pangkat min 3. Jadi pH sama dengan min log H+ kan. Nah, min log H+-nya itu kan min log 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya sama-sama 3. Tuh. Tuh. Nah, nanti aku kasih deh filenya, bisa dipelajarin. Terus yang nomor 8. Nomor 8 itu indikatornya. Nih. Disajikan wacana mengenai tanah akibat letusan gunung berapi. Peserta didik dapat menentukan senyawa yang dapat menyuburkan kembali tanah tersebut. Nah, ini aku dapat di soal UN juga. UN tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2019 gitu. Nah, ini nih. Bisa dibaca. Seorang petani kebingungan karena lahannya sudah kurang produktif lagi dibanding sebelumnya setelah terdampak hujan asam letusan gunung berapi. Sama ya? Nah, padahal secara rutin ia telah menambahkan pupuk nitrogen dan amonia dengan maksud menyuburkan lahannya. Setelah pH tanah diperiksa, ternyata diperoleh pH sebesar 2. Menurut pandangan ahli, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan justru menyebabkan pH tanah menjadi asam. Terus disebabkan bakteri dalam tanah mengoksidasi NH4+ menjadi nitrat NO3-. Nah, dari beberapa zat berikut nih, ada CONH2 2 kali, CaO, ini kapur, terus NH4NO3, terus ada K2HPO4. Nah, zat yang dapat ditambahkan petani agar tanahnya produktif kembali adalah, nah ini nih benar-benar mirip banget ya sama indikator soal. Jadi si tanah ini nih, tanah petani ini nih, penggunaan pupuk nitrogennya tuh berlebihan. Nah, malah menyebabkan si pH tanah tuh menjadi asam. Karena dia menjadi asam, terus biar tanahnya produktif kembali, berarti si tanah itu membutuhkan sifat yang basa. Nah, di antara keempat ini nih, yang mana yang asam, yang mana yang basa, bisa dilihat. Nih, yang basa itu CaO sama K2HPO4. Ini CaO sama K2HPO4. Gitu. Nah, terus yang nomor 1 ini CONH22 kali ini bersifat asam, terus yang 3 NH4NO3 ini nih bersifat asam. Jadi biar tanahnya produktif kembali, dipilih senyawa yang bersifat basa. Nah, yang bersifat basa ini kan ada tuh CaO sama K2HPO4. Jadinya yang nomor 2 sama 4. Jawabannya yang D. Nah, nanti kalau misalkan di pertanyaannya dibedain, nanti harus teliti ya, soalnya Pak Irwan suka diganti-ganti. Berhubung indikator sama soal yang aku temuin sama, jadi bisa dipelajarin nih dari sini. Nah, kadang-kadang tuh Pak Irwan kalau bikin soal
ada yang diganti, jadi harus teliti baca soal. Bisa aja nanti soal yang keluar di PAT nanti tuh pH tanahnya tuh si basa bukan asam, bisa aja ditukar kayak gitu. Nah nanti biar tanah produktifnya kembali itu tuh bisa dilihat dari ini mana yang asam, mana yang basa. Kalau misalkan dia tanahnya basa, butuhnya asam. Kalau misalkan dia asam, butuhnya basa, gitu ya. Ini nanti aku kasih lagi soalnya, aku kirim ke Zahra ya. Terus yang nomor 11. Nih, disajikan wacana pH normal darah manusia dan penggunaan masker oksigen. Peserta didik dapat menentukan pasangan data yang tepat berdasarkan wacana tersebut. Nah, ini aku juga dapat di soal UN. Nih, bentar. Nih. Tadi mengenai pH normal darah manusia ya. Terus penggunaan masker apa tuh tadi? Ada maskernya dah. Nah, itu tuh nemu nih di soal UN. Soalnya tuh ada pH normal darah manusia adalah dirancang selalu relatif tetap, yaitu 7,4. Nah, ini nih pH normal manusianya, pH normal darah manusia tuh berarti 7,4 dong normalnya. Nah, komponen utama buffer darah adalah H2CO3 dan HCO3- dengan perbandingan 1:20, yang merupakan salah satu hasil metabolisme pernafasan. Nah, terus dikasih 3 reaksi nih. Pada kasus alkalosis atau kelebihan basa yang disebabkan kekurangan CO2 terlarut, pH darah naik sehingga mencapai 7,8. Nah, dari normal 7,4 jadi 7,8. Dia kelebihan basa. Nah, jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Salah satu upaya mengembalikan pH normal darah adalah dengan pemberian masker gas oksigen didukung infus larutan buffer bikarbonat dengan pH 6,7 selama selang waktu tertentu. Nah, berdasarkan wacana tersebut, pemberian larutan bikarbonat pH 6,7 bertujuan untuk di sini ditanyainnya tuh tujuan pemberian larutan bikarbonat yang pH-nya 6,7 itu apa? Karena di sini dia kelebihan basa, terus pH normal darah manusianya itu kan 7,4. Nah, dia 7,8. Nah, dia dikasih larutan buffer bikarbonat, berarti biar menurunkan pH darah dong, karena dari 7,4 ke 7,8 biar normal kembali, dia tuh harus turun pH-nya. Ngerti gak? Nah, ya jadi gitu. Berarti tujuannya itu buat menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan kemana. Nah, di sini kan didukung infus larutan buffer bikarbonat. Nah, buffer bikarbonat ini nih adanya di reaksi di sebelah kanan nih, reaksi yang ketiga nih. Tuh, itu ya. Nah, itu tuh buffer bikarbonat itu NaHCO3 kalau nggak salah berapa ya? Apa gitu. Nah, dia tuh di sebelah kanan adanya di sini nih. Nah, dia menambahkan larutan ini, otomatis kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Gitu. Kalau kesetimbangan bergeser ke arah kiri, nah H2CO3-nya ini nanti bakalan nambah. Jadi, jawaban yang benarnya itu tuh nurunin pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Nih yang D jawabannya. Dah, gitu. Udah selesai kan ya? 3 nomor doang kan? Itu yang dipindah ke sebelah kiri kenapa Kak tadi? Ini, karena dia kan kelebihan basa. Nih, kelebihan basa. Nah, karena kelebihan basa, jadi butuh asam dong. Nah, asam itu tuh adanya di sebelah kanan. Reaksi sebelah kanan nih, yang nah, terus dia kan pemberian larutan bikarbonat. Larutan bikarbonat itu tuh yang ini nih. Nih. HCO3-. Ya, nih HCO3-. Nah, karena HCO3- ini ditambah, otomatis kesetimbangannya bergeser ke kiri dong. Karena kalau misalkan kanan ditambah, geser ke kiri. Kalau kanan ditambah, geser. Ya bener kan? Kanan ditambah, geser ke kiri. Kiri tambah, geser ke kanan. Ya gitu. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya? Ngerti. Oke, kalau gitu. Iya.
Udah ya? Terima kasih Kak Putri. Lanjut ke soal selanjutnya ya, yang akan dibawakan oleh Kak Nathan. Mungkin kepada Kak Nathan dipersilakan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya lagi, bisa ditulis saja di kolom komentar ya. Oke, Sebentar. Zahra. Em, mm, 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 mm. Sebentar saya munculin soalnya dulu. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Zah. Oke. Kelihatan. Suaranya jelas nggak ya? Halo, Halo, ya jelas Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran. kedengeran ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13 sama 15. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Nathan, dulu saya alumni dari kelas 12. Di kisi-kisi soal itu yang nomor 13, soalnya di kisi-kisinya berkata, disajikan sebuah kasus peserta didik dapat menentukan reaksi penetralan asam basa beserta indikator yang digunakan. Jadi itu juga sudah ngasih soal. Nah itu dia soalnya. Itu sebenarnya soalnya nggak terlalu mirip sama kisi-kisi yang dikasih. Tapi di sini saya bakal ngejelasin konsep-konsep dasarnya aja. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum menjawab soal ini. Pertama yang perlu kalian tahu itu konsep asam basa kalau digabungkan. Konsep asam basa kalau digabungkan itu sendiri konsepnya begini. Asam jika ditambah basa menjadi garam tambah air. Nah, ini kelihatan nggak sih? Kalian nggak kelihatan? Blur, Kelihatan nggak Kak. ya? Yang blur ya. Gitu. Jadi kalau misalkan asam sama basa ketemu menghasilkan garam dan juga air. Konsep kedua yang perlu diketahui dalam menjawab soal ini, kalau misalkan asam kuat ketemu basa kuat, mereka akan saling tarik-menarik sehingga menghasilkan sesuatu yang netral. Sesuatu yang netral ini berbicara tentang garam. Kalau misalkan asamnya kuat, basanya lemah, garam ini nih, aduh, jelek. Garamnya ini bakal tertarik ke yang nilainya lebih kuat. Sorry. Yang nilainya lebih kuat. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan asam kuat ketemu sama basa lemah, misalkan asam kuatnya HCl ketemu sama NH4OH. Jadi garamnya itu akan bersifat basa. Jadi di kisi-kisi itu kan soalnya itu reaksi penetralan ya. Penetralan itu dengan kata lain sesuatu yang yang pH-nya 7 gitu. Berarti kalau misalkan asam basa bertemu, kalau misalkan mau netral berarti kalian mesti tahu nih, yang ketiga kalian tuh mesti tahu kalau misalkan mana sih yang namanya basa kuat, mana sih yang namanya asam kuat, atau mana sih yang namanya basa lemah atau asam lemah. Kalian harus tahu itu. Penting banget buat ngerti mana asam kuat, mana asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kelihatan nggak? Kok jadi gapnya gitu? Kelihatan, Kak, dikit-dikit. Ya, jadi kita bakal lanjut bahas ke soalnya. Di soal itu tuh ditanyakan. Persamaan senyawa di bawah ini
yang larutan dalam airnya terionisasi sempurna. Seperti tadi yang udah dijelasin, yang namanya terionisasi secara sempurna itu sesuatu yang kuat ketemu sama yang kuat. Maksud terionisasi secara sempurna di sini itu artinya pH-nya netral atau pH garamnya itu bernilai 7. Di sini kita harus nentuin mana yang kira-kira pH-nya itu netral atau yang asam sama basanya itu sama-sama kuat. Di sini yang A itu ada NaOH sama HNO3. Di bawah itu ada penjelasannya. Terionisasi sempurna adalah sifat garam netral hasil reaksi asam kuat dan basa kuat. Asam kuat diantaranya itu ada HNO3, ada H2SO4, basa kuat diantaranya ada NaOH, CaOH2, BaOH2. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan dalam soal yang nomor 13 ini yang perlu diketahui itu cuman kalian tuh bisa bedain mana sih yang namanya asam kuat, mana yang namanya basa kuat. Bisa bedainnya itu dengan cara ngapalin ya, nggak ada cara lain. Yang dihafalin yang sering-sering keluar aja kayak NaOH, CH3COOH, terus HCl, NH4OH, dan lain sebagainya. Jadi nomor 13 itu penting buat tahu namanya mana asam kuat, mana basa kuat, asam lemah, basa lemah. Jadi nanti kalau misalkan di dalam soal kasusnya dipertanyakan mana yang kira-kira garamnya bersifat basa, berarti kalau misalkan garam bersifat basa kalian harus tahu berarti itu percampuran antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi nanti hasil garamnya itu adalah garam yang bersifat basa. Jadi kalian harus cari mana nih yang namanya yang kira-kira larutannya adalah asam lemah dengan basa kuat. Gitu. Terus buat indikator kan di situ ada indikatornya tuh menurut saya sih indikator yang bisa menilai mana ini asam, mana ini basa. Jadi situ ada beberapa indikator, ada indikator alami, ada indikator buatan, ada indikator alami, ada indikator larutan, sama indikator universal, sama kertas. Kertas itu lakmus ya, itu indikator. Turunin dong, gitu mas. Bentar. Ya, thank you. Di situ ada indikator alami, ada kubis merah, ada bunga sepatu. Nanti minta filenya aja sama Zara, karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, tapi bisa kalian hafalkan dengan sendirinya, jadi nggak perlu dijelaskan, bisa ngapalin aja baca-baca sendiri. Nggak susah kok. Paling yang keluar ujung-ujung universal yang itunya indikatornya. Turunin lagi. Ya, terus Udah. ada soalnya kalau nggak salah deh. Soal nomor paling bawah. Gak ada, Kak. Ya udah, berarti dari screen aja. Oke. Sekian pembahasan dari nomor 13. Ada yang mau ditanyain? Atau gimana? Boleh tanyain aja dulu biar paham. Biar nanti kalau ngerjain soalnya nggak bingung. Ada? Oke. Nggak ada, Kak. Ya ada, oke sih. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 15 ya. Udin kalau nggak salah. Bentar ya. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan. Kalau kelihatan ya. Ya. Ini yang air limbah ini adalah soal yang nomor 15. Ini soalnya pas banget sama yang sisi-sisi kalian. Yang perlu diketahui dalam menjawab soal ini bisa baca tabelnya aja. Jadi di sini kan ada dua jenis limbah. Ada limbah A sama limbah B. Limbah A itu pertama dicampur pakai fenolftalain, ternyata pH-nya warnanya itu tak berwarna. Di sini dikasih tahu kalau strike pH 8,3 sampai 10. Warnanya itu mulai dari tidak berwarna sampai merah. Metil merah, strike pH 4,4 sampai 6,2, warnanya merah sampai kuning. Brown cresol ungu, strike pH 5,2 sampai 6,8, warnanya kuning sampai ungu. Yang A ketika dicobain sama fenolftalain itu nilainya warnanya tidak berwarna. Yang perlu
kalian tahu itu kalau misalkan tidak berwarna itu bukan berarti dia pH-nya berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu antara 8,3 sampai 10. Tapi kalau misalkan dia tak berwarna, lihat dong di peta warna. Warnanya itu tidak berwarna sampai dengan merah. Dengan kata lain, kalau dia tidak berwarna, berarti pH-nya itu kurang dari 8,3. Kalau misalkan dia berwarna merah, berarti pH-nya itu lebih dari 10. Tapi kalau misalkan warnanya bukan tidak berwarna dan juga bukan merah, atau warnanya pink atau segala macam, berarti itu bisa kemungkinan pH si limbah A itu antara 8,3 sampai 10. Jadi tidak berwarna ini adalah batasan buat 8,3 ke bawah, merah itu buat batasan 10 sampai selanjutnya 10 sampai ke atas. Nanti kita bakal buat macam semacam irisan. Jadi boleh difoto dulu karena nanti akan rubah screen lagi buat screen bersama biar bisa ini. Jadi foto kan? Udah aman. Sip. Jadi gini, di soal tadi diketahui ada limbah A. Sekarang kita buat garis panjang. Pertama percobaan dengan fenolftalein, tadi nilai pH-nya itu ada 8,3 sampai dengan 10. Dicobai dengan fenolftalein, ternyata warnanya tidak berwarna. Tadi kan fenolftalein itu PP 8,3 sampai dengan 10. Warnanya dari tak berwarna sampai dengan merah. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan hasilnya tak berwarna, berarti dia nilainya kurang dari 8,3. Kurang dari sama dengan. Kurang dari 8,3. Kalau misalkan nanti hasilnya berwarna merah, berarti dia lebih dari 10. Karena dikasih tahu limbah A itu hasilnya adalah berwarna tidak berwarna, berarti kita bikin artiran dari ke sini. Percobaan pertama membuktikan kalau misalkan limbah A itu nilai pH-nya kurang dari 8,3. Percobaan kedua menggunakan metil merah dengan proyek pH 4,4 sampai 6,2, warnanya itu merah sampai kuning. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Sorry bentar. Proyek pH-nya itu 4,4 sampai 6,2. Seperti yang tadi, cara bacanya itu kalau misalkan nanti hasilnya merah, berarti dia hasilnya kurang dari 4,4. Tapi kalau hasilnya kuning, berarti nanti pH-nya itu lebih dari 6,2. Tapi kalau bukan merah dan bukan kuning nanti hasilnya, berarti dia kemungkinan angka 4,4 sampai 6,2. Sekarang kita lihat hasilnya. Di situ diketahui hasilnya adalah jingga. Pertanyaannya, apakah jingga merupakan warna merah dan warna kuning? Bukan dong. Jingga itu bukan warna merah dan juga warna kuning. Jadi disimpulkan jingga itu bukan batasan. Jadi kita bisa sebut berada di antara 4,4 sampai 6,2. Kita buat lagi di sini. Karena 8,3 di sini, maka 4,4 di sini ada 6,2. Dikasih tahu kalau misalkan warnanya ketika dicampur dengan metil merah itu menghasilkan warna jingga. Karena jingga bukan warna merah, bukan warna kuning, jadi dia berada di antara. Kita arsir kayak gini. Pertama, fenolftalein dia tidak berwarna, kurang dari 8,3. Kedua, menggunakan metil merah, dia di antara 4,4 sama 6,2 karena menghasilkan warna jingga. Sekarang data ketiga kita baca. Data ketiga menggunakan brown versol ungu pH 5,2 sampai 6,8, warna kuning sampai ungu. Oke, tulis dulu. Karena di sini Bangkes mau itulah ya, pH-nya itu 5,2 sampai 6,5 dengan warnanya itu mulai dari kuning sampai dengan ungu, dan diketahui kalau misalkan hasilnya itu adalah kuning,
karena diketahui hasilnya itu adalah kuning, pas dicoba menggunakan BU ternyata yaitu menghasilkan warna kuning. Betul nggak sih kuning? Ya benar. Cara menghasilkan warna kuning, berarti tadi cara bacanya. Kalau misalkan dia kuning, berarti pH si larutan tersebut kurang dari 5,2. Jadi kita mengambil juga di sini 5,2. Kenapa 5,2 di sini? Karena 4,4 sama 6,2 ada di sini. Di sini ada 5,2. Buat garisnya yang ini ya, garisnya yang sistematis mulai dari 1 sampai sekian. Jangan 5,2 di sini. Di sini nanti 4,4-nya di sini, jadinya nanti kalian nggak ketemu irisannya. Karena di sini warnanya kuning, berarti dia kurang dari 5,2. Jadi kalau misalkan di akhir, daerah arsirannya itu 4,4 sampai 5,2. Jadi limbah A itu mempunyai pH antara 4,4 kurang dari sama dengan X kurang dari X ini limbah A ya. 4,4 kurang dari A kurang dari 5,2. Jadi pH-nya itu antara segini. Atau bisa juga pH-nya, iya, yang lebih tepat pH-nya kayak gini bentuknya. 4,4 kurang dari A kurang dari 5,2. Jadi kalau misalkan dalam soal ini sebenarnya nggak susah, butuh pemahaman membaca data yang benar aja. Limbah A kayak gini, nanti limbah B-nya bisa kalian coba kerjain sendiri biar dapat experience masing-masing dalam mengerjakan. Ada yang mau ditanyain atau pembahasannya berlibat atau gimana, boleh silahkan ditanyain. Sudah cukup? Hola. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang ingin mau bertanya? Tadi Kak, yang kalau yang jingga itu kayak gimana deh? Ya, kalau yang ditanya jingga, tapi diketahui merah sama kuning. Ya, kan kayak tadi kan di sini metal merah itu cuma mengandung warna merah atau enggak kuning. Sorry ngeblur. Metal merah itu cuma diketahui kalau enggak merah ya kuning. Tapi diketahui hasil percobaannya itu berwarna lain, misalkan oranye atau misalkan jingga gitu kan. Kalau misalkan bukan dari warna merah ataupun kuning hasilnya, berarti dia berada di antara 4,4 sampai 6,2. Berada di antara kedua nilai ini. Tapi kalau misalkan hasilnya merah, berarti dia kurang dari ini. Kalau misalkan hasilnya kuning, berarti lebih dari ini. Gitu aja. Kalau misalkan warnanya bukan dari warna yang diketahui di data, misalkan fenota lain warnanya cuma mencakup berwarnanya merah, terus warnanya tiba-tiba pink, berarti pH kemungkinannya itu di antara kedua pH yang dikasih tahu di dalam soal. Kayak di sini kan, meter merah 4,2 sampai 6,2. Diketahui hasilnya jingga, bukan merah juga bukan kuning. Berarti kita ambil kesimpulan kalau misalkan pH-nya itu antara 4,4 sampai 6,2 gitu aja. Oke kok ya. Ya. Ada lagi atau gimana? Cukup? Halo. Cukup Kak mungkin? Oke. Sudah kan? Oke, berarti lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih sebelumnya udah untuk Kak Nathan atas penjelasan nomor 13 dan 15-nya. Nanti insya Allah filenya akan saya kirim. Lalu selanjutnya ada pembahasan dari Kak Rama, yaitu nomor 19, 25, dan 28. Kepada Kak Rama dipersilahkan. Iya, terima kasih buat Azahra. Kedengeran kan ya? Kedengaran? Ya, Kak, ya, ya. Sebentar, saya File, tampilin iya. soalnya. Em,
Kelihatan di Nah, situ? iya, kelihatan. Jadi di kisi-kisi nomor 19 diberikan tabel hasil titrasi berikut parameternya. Peserta didik mampu menentukan persen larutan standar. Jadi ini saya cari ada 3 soal, tapi ini kita bahas 2 aja ya. Nanti satu soal mungkin kalian bisa kerjain sendiri. Nah, di sini kan ada tabelnya nih. Berikut data hasil literasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 M. Itu ada tabelnya. Nah, berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl adalah, jadi kalau prinsip titrasi itu, yang pertama kalian harus ingat V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. Jadi volumenya si HCl dikali molaritasnya HCl dikali mol HCl sama dengan V2. V2-nya itu dari NaOH ya, dari NaOH. Di sini udah kelihatan ya tuh. Dari NaOH dikali molaritas NaOH. Nah, jadi bentar. Biar lebih gampang nih saya tulis aja deh. Nah, ini ya, jadi tadi kan kita titrasikan HCl sama dengan NaOH. Nah, ini nggak usah ribet-ribet HCl, MHCl. Jadi kalian langsung aja bikin V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2. Kelihatan nggak sih? Iya ya, V2 M2 Kelihatan, dikali Kak. N2. Nah, V1-nya kan tadi udah HCl itu kan 20 mili kan. Dikali M1. Nah, M-nya ini belum diketahui. Dikali N. N ini kan molnya HCl. H plusnya HCl kan. Itu ada 1, jadi dikali 1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. V2-nya dari NaOH kan 15 mili. Nah, dikali eh, M2-nya dari NaOH itu kan 0,1 M dikali N2. N2-nya itu yang tadi OH minyak kan 1. Nah, terus Kak, kurang 20 naik, Kak. ya. Nah, Nah, iya kayak gitu, Kak. oke. Nah, 20 M1 sama dengan 15 dikali 0,1 kan 1,5. Langsung M1 sama dengan 1,5 dibagi 20 sama dengan 0,075. Nah, buat nyari persennya itu kita langsung kaliin aja, dikali 100% sama dengan 7,5%. Nah, gitu. Terus ada juga, geser dah, Azahra, ke bawah. Yang lagi. Nah, yang itu. Di soalnya aja, di soal. Op. Nah, itu. Jadi, ini kayaknya sih lebih sesuai sama kisi-kisi. Di situ kan ada data eh, titrasi asam basa, asam sulfat dengan NaOH 0,4 M. Nah, di situ kan kadar persen massa H2SO4 diketahui juga MR-nya kan. MR-nya ada 98. Terus terdapat dalam 20 mili larutan asam sulfat tersebut jika mesinnya 1,8 gram adalah. Nah, di sini sama kayak tadi, jadi ingat prinsipnya titrasi. Nih saya udah tulis nih, kelihatan nggak sih? Nih ya, tuh kan V1 M1 dikali N1 sama dengan V2 M2 dikali N2. Jadi kan di situ H2SO4-nya itu kan 20 mili semua kan, itu udah sama, langsung aja taruh 20 mili dikali M1 dikali 2. Karena kan H plusnya ada 2 kan di sini, H2SO4. Nah, terus di NaOH itu kalian jangan bingung. Jadi itu ada tiga jenis apa? Ini kan 24, 23,8 sama 24,2. Nah, itu kalian tambah terus dibagi 3. Hasilnya itu 24 kan. Jadi kayak rata-ratanya gitu loh buat NaOH. Itu kan karena beda-beda kan karena titrasi. Nah, terus dikali M2-nya itu 0,4 diketahui di soal juga. Terus dikali N2-nya 1. Nah, udah dapat M-nya 9,6 dibagi 40 itu hasilnya 0,24. Mana? Nah, ya nih. Nah, ini baru dapat M-nya aja.
kalian harus cari juga kadarnya tadi, persennya. Nah, ini ada cara gampang nih. Nah, cara gampang sih emang kan ada yang dijabarin lebih detail, ada juga yang langsung gitu kan. Ini cara langsung nih. Nah, pakai cara molaritas. Terus M sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis per MR. Ini udah dari sananya ya, udah ketentuan dari sananya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, terus tinggal masukin aja tuh. Tadi M-nya kan dapat 0,24. Sama dengan 10 dikali persen dikali satu, kan massa jenisnya tadi 1,8, masukin lagi 1,8 dibagi MR-nya, MR H2SO4 itu 98. Jadi dapat persennya sama dengan 1,30%, 1,30% gitu. Ngerti gak? Iya, ada yang mau ditanyain Ngerti. nggak nih, masih berkaitan dengan titrasi? Nah, kalau yang nanti filenya juga dikirimin ya, Zahra. Nah, di situ kan juga ada, saya dapat dari soal UN kan, itu di situ ada juga pembahasannya tuh, coba deh di kebawahin. Nah, itu kan agak ke atas lagi, atas atas. Nah, itu kan panjang kan, terus kayak bingung juga. Nah, kalau saya sih cari cara gitu loh, cari cara yang lebih cepat, lebih simpel. Jadi make prinsipnya titrasi yang pertama tadi, V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. Udah dapat M-nya, kalian masukin ke rumus yang M, nih rumus, nih. M sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis per MR. Itu tuh udah ketentuan dari sananya kan, nanti tinggal masukin aja, terus dapat deh persennya gitu. Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang mau bertanya, yang masih bingung mungkin. Iya, yang masih bingung tanya-tanya aja nggak apa-apa. Kita sharing-sharing kok. Kalau semisal nggak ada, langsung lanjut ke nomor selanjutnya aja ya. Nanti kalau misalnya ada, langsung ditulis aja di kolom chat ya. Kayak lanjut ya. Eh ke nomor yang di foto aja deh. Yang tadi foto saya kirim. Oke, sebentar. Ya, itu lebih gampang kayaknya. Oh, kelihatan nggak di situ? Iya, kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Zah. Oke. Ini. Nggak, nggak kebuka ya? Oh, sebentar. Nah, iya. Jadi ini langsung ke nomor 28 dulu ya, nanti nomor 25-nya di terakhir. Nah, nomor 28 kan kisi-kisinya diberikan hasil kali kelarutan dan parameternya. Peserta didik dapat menentukan kelarutannya. Kelarutannya itu kan S kan. Nah, jadi di situ nih saya dapat soal nih, diketahui kan KSP AG 2 CRO 4 sama dengan 4 kali 10 4 min 12. AR AG sama dengan 108, CR 52, O sama dengan 16. Nah, ini udah ketahuan semua nih. Terus di situ kita bahasnya di A-nya aja ya. Tentukan kelarutan AG CRO4 dalam air murni. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, kalian harus bikin apa namanya, reaksinya gitu loh. Jadi kan di situ Ag2 CrO4 2 Ag plus ditambah CrO4 2 min. Nah, kalau yang nggak ada koefisiennya itu ditulisnya S aja, S. Nah, terus kan itu 2 Ag plus kan. Nah, berarti itu ada 2 nih di depannya, berarti 2S CrO4 2 min kan nggak ada koefisien di depannya kan, 1 gitu. Nah, itu ditulisnya juga S. Nah, terus masukin ke rumusnya KSP bentar-bentar. Nih.
Jadi kan KSP sama dengan AG plus. Nah, itu pindah ya tadi yang tadi duanya jadi keluar dua, eh, terus konsentrasi CrO4 2 min. Nah, tinggal masukin aja kalau udah kayak gini kan tadi KSP-nya udah ketahuan kan. 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, tadi AG plusnya itu kan 2S. Berarti 2S, ini kuadratnya tetap 2S. Nah, terus CrO4 2 min itu kan 1 kan, S doang. Berarti ini S. Nah, 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan, ini jadinya 4S pangkat 3. Nah, udah kayak gini. Ingat lagi rumusnya, apa namanya? eh bentar-bentar. Rumusnya dari kelarutan kan. Nah, rumus dari kelarutan itu kan ada yang ionnya 3, ada yang ionnya 2, ada yang ionnya berapa-berapa. Nah, itu kalian nanti bisa lihat lagi. Iya, kalian bisa lihat lagi tuh, apa namanya, di rumus-rumus lah di buku. Nah, Ya. terus kan kalau di sini kan, apa namanya, S-nya kan, ionnya kan 3 kan, KSP, KSP sama dengan 4S. Ya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, S-nya itu kan kita bisa rubah nih. Bentar-bentar. Nah, S-nya mana nih? Nah, S-nya kita rubah jadi yang akar 3 KSP 4. Ini tahu kan yang kayak gini? Ya tuh. Nah, terus nanti udah dapat kayak gini, kalian tinggal masukin aja. KSP-nya kan tadi 4 kali 10 pangkat min 12, min 12 per 4. Jadi S-nya sama dengan 4 coret, jadinya S-nya 10 pangkat min 4. Itu. Jadi kecil ya. Nah, dah, ada yang mau tanyain nggak? Itu yang S sama Ah, dengan akar 3, KSP per 4 ah. itu rumus dari sana, Kak. Iya, itu dari sana. Jadi, nih bentar, saya buka dulu. Nah, jadi kan kalau misalkan, ini saya bacain aja ya. Misalkan jumlah ionnya 2, kan berarti KSP-nya sama dengan S kuadrat kan. Nah, S kelarutan sama dengan akar KSP. Jadi langsung itu loh. Kayak kuadrat. Misalkan kan S kuadrat nih. Nih, Heeh. di sini ada nih. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Nah, pokoknya nanti kalian cari aja deh. Nah, jadi kan misalkan KSP, kalau nggak kalian sambil coret-coret aja nih. KSP sama dengan S kuadrat. Nah, berarti S-nya itu sama dengan akar KSP. Nah, kalau misalkan jumlah ionnya 3, kayak tadi. Tadi kan jumlah ionnya 3 kan. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, berarti S-nya sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Gitu, Oh, ngerti iya, gak? iya, Iya, iya. jadi kayak kayak Ngerti, MTK Kak. gitu loh, yang ditukar-tukar. Hmm. Gitu. Berarti setiap ion beda dong. Iya, setiap ion beda. Jadi kan kalau di sini saya baca di buku juga kan ada yang ion 2 tadi saya bilang. Ada Mm-mm. ionnya 2, ada ionnya 3, ada ionnya 4. Nah, kalau ionnya 4 itu KSP sama dengan 27S pangkat 4. Nah, S-nya tinggal akar KSP akar pangkat 4 KSP dibagi 27 gitu. Oh, iya, Tapi iya. yang keluar biasanya ionnya 2 sih, paling S kuadrat gitu. S kuadrat kan berarti S sama dengan akar KSP. Nah, kalau Iya, misalkan ion ion 3 tadi 4S pangkat 3 ya tinggal kalian rubah gitu loh. iya, iya. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Kalau yang di foto itu kan nggak dijelasin kan, nanti takutnya kalian nggak ngerti gitu. Lanjut. Oke, boleh dilanjut Kak, nggak apa-apa. Oke. Nah, buat yang nomor 25 kisi-kisinya, coba dibuka yang file tadi lagi deh. Oke, sebentar Oke, Kak. iya. Ini sambil saya bacain aja ya kisi-kisinya. Kan Iya, disajikan tabel
5 jenis larutan dan parameter lainnya. Peserta didik dapat menentukan grafik yang berhubungan antara uji kertas lakmus dengan larutan tersebut. Ini nggak tahu ya, kayaknya sih nggak begitu mirip sama kisi-kisi. Lagi-lagi. Nah ini nih. Bentar. Nah, ini sih saya tadi nyari-nyari nggak tahu yang nggak ketemu. Nah, ketemunya mirip-mirip kayak gini. Mungkin nanti di apa namanya? Ini kan larutannya ada 5 jenis kan. Cuma indikatornya ada lakmus merah terus larutan A itu merah, terus larutan B merah, C biru, D merah, biru itu yang pakai lakmus merah, terus yang biru juga kayak gitu dan ada juga yang indikator lain, PP, penalti lain. Disajikan tabel 5 jenis. Nah, itu kan 5 jenis larutan kan dan parameter lainnya. Itu parameter lainnya adalah lakmus merah, biru sama phenolphthalein. Grafik. Nah, grafik yang dimaksud antara uji kertas lakmus dengan larutan tersebut. Nah, ini kan saya nemunya bukan yang grafik ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada soal yang kayak gitu, eh bisa di-share aja. Nanti biar saya atau teman-teman yang lain bisa dikerjain. Jadi ini cuma sekedar contoh aja. Mungkin ya soalnya kayak gini. Tapi nanti di pilihan gandanya itu isinya grafik gitu loh. Kayak yang tadi Nathan jelasin tadi tuh di soal nomor berapa tuh. Nah, pernyataan yang tepat berkaitan dengan data tersebut adalah kan ketahuan kan kalau pembahasannya berdasarkan penjelasan soal nomor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan A itu bersifat netral, ya. Nah, terus larutan B bersifat asam, C bersifat basa, D bersifat netral, dan E bersifat basa. Nah, jadi kan kalau tahu kan kalau misalkan merah, lakmus merah berubah jadi tetap merah, terus jadi biru. Itu kalian tahu kan, lakmus biru terus berubah jadi biru itu apa, terus jadi tetap biru itu apa, terus berubah jadi merah itu apa gitu. Jadi di sini kan kalau larutan A itu eh, bersifat netral karena jelas ya itu merah, terus tetap merah, biru tetap biru. Terus PP-nya dia tidak berwarna. Nah, terus di larutan B bersifat asam karena biru berubah jadi merah. Nah, sedangkan si C itu merah jadi biru, itu jadi basa. Yang D juga netral sama kayak A, dan yang E itu bersifat basa karena merah. Nah, ini sama kisi-kisi ya kayaknya. Jadi karena saya juga tadi nyari-nyari nggak ketemu nih soal-soal yang nomor kisi-kisi nomor 25 ini. Udah mungkin itu. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau tanyain? Nggak ngerti. Oke, kalau gitu Oke. kita lanjut dulu ya. Terima kasih Kak Rama atas pembahasannya. Ya, iya sama-sama. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Bunga. Mungkin kepada Kak Bunga bisa dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, sebelumnya makasih ya, Jahra. Bentar. Saya bagiin. Kelihatan nggak ya? Sebentar Kak, masih loading. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Ini kita bahas yang nomor 29 ya. Indikatornya tentang kelarutan sama kayak yang Karama tadi, tapi ini tuh jelasin tentang besarnya kelarutan dari keempat garam di tabel ini. Nah, itu kan ada 4 garam. Nah, 3 garamnya itu kan ionnya tuh sama kan? 2 ion, si JNS, ZNS, FES, sama MNS itu kan sama ionnya tuh ada 2 kan. Nah, sedangkan si Ag2S ini dia beda. Nah, jadi kalau misalnya si JN yang sama ini, kalian bisa lihat KSP-nya dari, kalian bisa lihat kelarutannya tuh besarnya dari pangkat KSP-nya aja. Nih, perhitungannya kayak gini. Kelihatan? Nih, kita hitung buat tahu si kelarutannya itu berapa. Ini kan si MNS. Kalau dijabarin kan MN2+ sama S2-. Nah, KSP-nya kayak Kara Rama bilang tadi,
Jadi dia tuh kan ada 2 ion, berarti kan S kuadrat. Nah, itu KSP-nya di situ kan 7 kali 10 pangkat 16, sama dengan S kuadrat. Nah, jadi si S-nya itu kan akar 7, dari MNS-nya itu kan akar 7 kali 10 pangkat 8. Nah, dari situ, ini tuh buat perbandingan, ini tuh cuman buat perbandingan si ZNS, MNS sama AG2S. Nah, yang lainnya itu kalian lihat aja dari pangkat belakangnya aja. Nah, si AG2S-nya ini yang jadi ngerecok gitu. Nih, si AG2S-nya karena dia ionnya ada 3, jadi beda. Nah, ini kayak gini. Jadi kan KSP itu kan hasil kali kelarutan. Jadi AG plus pangkat 2 dikali si S ini, pangkat 1. Jadi kan 2S pangkat 2 kali S, jadinya 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya dimasukin jadi 5,5 kali 10 pangkat min 22. Nah, S-nya nih, dari hasil akhirnya S-nya dapat akar 3, 5,5 per 4 dikali 10 pangkat min 17 1/3. Nah, dari situ kelihatan kan si MNS ini dari pangkatnya lebih besaran MNS dari AG2S. Jadi garam yang kelarutannya paling besar itu MNS. Ada yang udah ngerti? Berarti cuma lihat pangkat doang, Kak. Iya, tapi kalau ada ada yang ionnya beda, kalian harus ngitung gitu. Kalau yang misalnya ionnya 2 sama-sama 2 atau sama-sama 3, lihatnya dari pangkatnya aja. Oh, ya. Tiga. Ngerti, Kak. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Ini tentang koloid. Tahu kan koloid itu apa? Jelasin aja ya dikit. Koloid itu campuran heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel zat merupakan fase terdispersi merata dalam zat lain. Nah, jadi di sini di koloid itu ada yang namanya fase terdispersi sama fase pendispersi. Fase terdispersinya ini zat terlarutnya, sedangkan pendispersinya ini mediumnya. Nah, si koloid ini punya 3 jenis koloid, ada sol, ada emulsi, sama buih atau aerosol. Nah, si kalau sol ini dia fase terdispersinya itu padat. Kalau si emulsi fase terdispersinya itu cair, sedangkan si buih itu fase terdispersinya gas. Nah, di sini soalnya yang merupakan fase terdispersi yang sama adalah jawabannya itu santan sama susu. Kenapa? Karena santan sama susu itu sama-sama emulsi. Dia tuh fase terdispersinya sama-sama cair. Sedangkan agar-agar itu dia merupakan santan dan susu itu termasuk emulsi, dia sama-sama cair, fase terdispersinya. Nah, agar-agar ini sol karena dia fase terdispersinya padat, dan si busa ini dia merupakan buih, yaitu fase terdispersinya itu gas. Nah, si cat juga dia sama kayak si agar-agar, tapi dia itu merupakan sol cair. Dia fase terdispersinya sama-sama padat, tapi pendispersinya beda. Jadi yang punya fase terdispersi sama di sini santan sama susu, karena sama-sama emulsi, fase terdispersinya sama-sama cair. Ya, ngerti gak? Ngerti. Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada yang mau ditanya. Ini yang buat catatan-catatan aja. Udah, mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Bunga atas penjelasannya. Mungkin masih ada waktunya teman-teman, ada yang mau nanya mungkin tentang materi yang dipelajarin di PAT yang mungkin belum dibahas kali ini. Sekilasnya aja juga nggak apa-apa, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Mau nanya yang koloid di yang fase terdiri itu ada di catatan ya Kak? Yang tadi bahas Kak Bunga, Iya, kenapa? yang tadi yang kalau susu, santan, agar-agar ini terdispersi. Yang kayak gitu-gitu itu ada di buku kan ya? Dihafalin doang kan? Ada. Ada kok, iya tinggal hafalin sama contohnya doang yang penting apa. Oh, ya udah. Iya Kak, masih Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau memang nggak ada, mungkin nanti kalau misalnya baru kepikiran, mungkin bisa di chat aja kakaknya atau bisa lewat saya. Dan karena masih ada waktu juga, saya izin untuk masuk ke sesi sharing mungkin ya Kak. Jadi nanti filenya insya Allah akan saya kirim ke grup buat bisa kita pelajarin lagi lebih lanjut. Dan di sini saya mau izin sharing sama kakak-kakak yang jadi pembicara kali ini. Di sini ada Kak Rama dan Kak Bunga yang merupakan salah satu siswa SMA 57 tahun 2020 yang lulus jalur SNMPTN. Kak Rama keterima di Institut Pertanian Bogor dan Kak Bunga di Universitas Erlangga. Dan tentunya di sini juga ada Kak Nathan dan Kak Putri yang masih berjuang untuk mencapai universitas yang diinginkannya. Jangan pernah berkecil hati, insya Allah setiap usaha pasti ada hasil yang didapatkan. Dan kita doakan dan aminkan bersama, semoga Kak Putri diterima di IPB Teknik Sipilnya, dan Kak Nathan Amin. juga keterima di universitas yang diinginkannya. Mungkin Amin. di sini Amin. saya izin bertanya dulu ya, mungkin bisa dari Kak Rama, ada nggak tips atau pesan yang ingin disampaikan biar mungkin bisa lolos SNMPTN atau teknik belajar yang digunakan untuk mencapai sampai titik seperti ini? Mungkin dari Kak Rama dulu. Ya, oke. Kita lewat ini aja ya, lewat apa? Iya, Obrolan, gak usah pakai oke kamera. nggak apa-apa. Iya, ya. Jadi yang pertama terima kasih banget ucapannya, doanya juga dari adik-adik semua. Eh, Sebenarnya sih yang paling penting dari sekarang nih, kalian tuh udah nentuin gitu loh, kalian mau jurusan apa. Yang pertama itu kalian cari tuh prodinya dulu ya, prodi atau jurusannya gitu. Yang sesuai minat lah, yang sesuai minat kalian, yang sesuai kira-kira bisa nih ngejalaninnya gitu. Jadi kalian eh, kalau saya pribadi waktu itu bener-bener cari jurusan atau prodi yang saya minatin. Jadi saya habis dapat jurusannya, baru kita cari di univ mana nih jurusannya ada gitu kan. Nah, udah kayak gitu, jadi jangan jangan kalian utamain kampusnya dulu gitu loh. Karena kalau kampusnya dulu, jadi kesannya nanti di prodi yang kalian pilih itu jadi dipaksain gitu loh. Jadi kayak nggak sesuai. Jadi saran saya dari sekarang-sekarang udah mulai ditentuin kalian mau prodi apa, terus nanti dapat prodi apa, kalian mau di univ mana, terus juga persetujuan dari orang tua. Karena kalau gimana pun dua orang tua itu benar-benar terkabul banget sih. Jadi kalian jangan jangan ngelawan, jangan ngeyel kalau orang tua ngasih saran atau apa yang berkaitan sama masa depan kalian buat kuliah, kalian terima aja walaupun nanti nanti kalian bisa diskusin gitu loh. Jadi jangan jangan keras kepala kayak tadinya orang tua nyaranin ini, terus kalian keras kepala sama jalan kalian. Jangan kayak gitu, tapi kalian bisa diskusin baik-baik aja dari sekarang. Jangan nanti pas udah mau daftar-daftar tahun depan SNM atau SBM, kalian bingung milihnya. Jadi selain belajar di kelas buat persiapan UAS atau apa yang lainnya ulangan-ulangan, kalian juga udah mulai cari-cari tuh uh, gua gua ke depan mau kuliah apa ya, mau jurusan apa ya gitu. Itu sih paling. Azahra belum di-unmute.
Oh iya, lupa. Oke, eh, mungkin sekarang bisa dari Kak Bunga, ada pesan atau gimana prosesnya bisa bisa mencapai SNM-nya gitu, atau apa aja yang dilewatin untuk mencapai apa ya, ibaratnya step-step dalam SNM. Bisa diceritakan mungkin Ya, Kak Bunga? mungkin sama aja kayak ya, mungkin sama aja kayak Karama ya, tapi yang paling penting buat aku sih doa sama ibadah sih itu penting banget. Mungkin aku juga karena saling ngelakuin itu, ya Allah ngasih jalan lah, pokoknya ibadah aja lebih di dalemin, karena bagaimanapun misalnya kalau misalnya nggak ibadah juga sama aja kan, tapi juga harus ada usahanya. Tapi ya kalau buat nilai, aku juga nggak naik terus sih, juga kayak kadang turun, kadang naik, semester 1 sampai itu pernah benar-benar turun banget, dan aku kira itu nggak bakal masuk SNM ya, jadi udahlah pasrahin aja semuanya, tapi yang penting berjuang sama berdoa itu pentingnya. Terus sama itu sih, pokoknya kalau udah dapat SNM tuh enak, makanya dari sekarang tuh kayak bener-bener digiatin belajarnya, doanya, karena kalau misalnya udah dapat SNM, ada banyak berapa bulan kita tuh libur gitu, kayak enak santai, sedangkan teman-teman kita yang lain masih ada SBM gitu. Udah sih gitu aja, yang penting banyakin doa aja. Oke, oke. Berarti usaha dan doa itu yang harus paling utama ya. Eh, Terus mungkin bisa dari Kak Putri, apa yang lagi dikerjakan saat ini untuk mencapai SBM-nya, atau mungkin lagi proses daftar-daftar, atau seperti lagi belajar tentang ujian UTBK, maksudnya soal-soal UTBK. Mungkin mulai dari Kak Putri dulu bisa diceritakan prosesnya, biar kita bisa ada gambaran ini dari SNM-nya dan ini dari sisi pejuang SBM-nya gitu. Iya, jadi eh, aku sendiri ya emang lagi benar-benar ngejar buat belajar SBM gitu, karena waktu jujur aja ya, waktu aku tuh nggak keterima SNM tuh kayak iya apa banget dah, gini 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 gini, jadi kayak insecure banget gitu. Nah makanya buat kalian ya, uh, dari sekarang tuh benar-benar harus disiapin semuanya, bener yang tadi udah dibilang sama Karama sama Kak Bunga juga, itu bener banget. uh, Buat urusan nilai, grafik nilai yang katanya naik turun itu bakalan ngaruh ke SNM tuh sebenarnya enggak ya, iya emang emang itu enggak terlalu berpengaruh gitu di SNM. Pokoknya yang harus dilakuin tuh ya usaha sama belajarnya aja. Nah, aku sendiri ya sekarang lagi itu belajar SBM. eh Susah banget. Bang. Pokoknya buat apa ya? Kan sekarang kan banyak tuh ya tes-tes, tryout online gitu yang buat UTBK. Apalagi sekarang lagi dimudahin tuh TPS doang yang dites. Nah, itu tuh aku ngikutin. Nah, skor yang aku dapat tuh nggak apa ya maksudnya? Nggak sesuai harapan gitu. Emang bener-bener susah banget. Jadi buat kalian, tolong banget nih diusahain buat masa depan kalian juga. Jangan lupa doa juga dah pokoknya. Terus minta restu orang tua, kalau misalkan orang tua udah nggak ngerestuin, ya mau kalian usaha kayak gimana pun juga nggak bakalan terjadi gitu loh. Yaudah gitu aja. Oke, makasih Kak Putri. Pokoknya semangat terus belajarnya. Semoga SBM-nya keterima. Mungkin di latihan-latihan nilainya tidak seperti yang diinginkan, tapi insya Allah mungkin pas hari H-nya UTBK nilainya terlampaui batas. Mungkin ya. Makasih ya. Mungkin boleh sekarang untuk Kak Nathan, ada yang ingin disampaikan, mungkin proses-prosesnya untuk mencapai SBM-nya, menuju kampus yang diinginkan, atau melewati cara-cara lainnya. Boleh Kak Nathan untuk diceritakan atau disampaikan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan keterima atau nggak keterima SNM itu pilihan kalian masing-masing ya. Maksud gini loh, banyak orang yang punya motif masing-masing kayak
lu ikut SNM, tapi kalau misalkan emang nggak mampu, nilai rapot lu nggak mampu buat melampaui mimpi lu buat jadi kenyataan, forward gitu kan, kayak itu ke orang yang kayak kalau mimpi saya emang SNM nggak bisa nembus saya masuk ini atau masuk apapun yang ada di impian saya, ya saya bakal bertaruh di UTBK. Jadi buat teman-teman kayak ini pelajaran juga sih, kayak misalkan udah keterima SNM, lebih baik jangan naik deh, jangan naik kayak mikir oh gue tinggi nih nilai gue, terus dia bisa masuk kampus-kampus besar gitu, jangan terlalu naik gitu deh, soalnya kalau sendirilah ranking sekolah kita di mana gitu kan, sadar posisi, sadar segala keterbatasan yang kita miliki gitu kan. Tapi dengan keterbatasan yang ada, kita juga jangan langsung nyerah kayak aduh keterbatasan SMA gue gini nih, SMA gue cacat, SMA gue gini gitu. Jangan pernah nyalain SMA kita, karena dimanapun kita ditempatkan itu udah takdir Tuhan. Jadi kayak ya udah terima aja, mungkin jalan gue bukan di SNM, tapi nyesel milih yang terlalu naik, nyesel karena kayak di luar sana teman-teman tuh banyak banget yang mau kayak andai kan gue masuk SNM kayak lu, gue juga pasti udah milih yang lain gitu kan, kayak lu gitu. Nyanyian sih iya nyanyian, tapi kayak balik lagi gitu kan, egois ya terus pasti bakal ada gitu, egois dalam diri itu pasti bakal ada. Kalau buat mereka sendiri, orang labora aja, berdoa dan berusaha aja. Kalau emang udah jalan Tuhan, udah takdir Tuhan, ya udah bersyukur, ikut-ikut TO aja udah, gitu aja caranya. Prepare dari sekarang, mantap. Oke, terima kasih Kak. Semangat terus pokoknya untuk mencapai perguruan yang diinginkan. Mungkin terakhir kesan-pesan kali ya, 3 tahun selama sekolah di SMA 57, ada kesan-pesannya bagaimana untuk mulai dari Karama lagi mungkin? Kesan-pesan suka duka sekolah di 57 sekarang kan sudah lulus. Kesan-pesan, kesannya banyak sih, maksudnya kayak di SMA 57 ini awal-awal sih emang udah niat di sini ya, maksudnya kayak enggak kan mungkin banyak di sana yang kayak nyesel masuk 57 atau apa. Nah, kalau saya sendiri sih emang karena dari awal udah milih 57 karena dekat dari rumah juga, jadi ya senang aja gitu. Awalnya emang kayak ini apa sih dalam gang gitu kan, tapi kayak ya udahlah, ternyata emang udah jalannya di sini juga, udah apa rezekinya di 57, jadi kayak ya udah kita jalanin aja. Terus juga banyak kesannya kayak dapat pengalaman banyak banget dah di SMA ini. Kayak saya kan juga ikut OSIS kan, ikut pramuka. Jadi kayak di SMA ini benar-benar apa ya, melatih jiwa saya gitu loh. Jadi kayak benar-benar ya banyak lah. Apalagi kesan yang paling diingat ya mungkin ya ini sih, kayak tiba-tiba UN nggak ada, terus kayak perpisahannya juga kayak gini kan, karena lagi pandemi gini gitu. Nah terus kalau buat pesannya mungkin kayak tadi teman-teman saya bilang, dari sekarang banyak latihan-latihan, banyak juga kalian berdoa. Ini berdoa paling penting banget, berdoa restu orang tua itu paling penting. Dari sekarang kalian udah mulai aja minta doa, mah doain saya masuk UI, masuk UGM kan, mulai dari situ kan kalian doanya orang tua bakal ngedoain kan. Terus kalian juga jangan pernah berhenti berusaha walaupun emang capek banget sih, capek banget. Terus sering-sering belajar bareng juga. Jadi selain kalian belajar buat individu masing-masing, kalian juga sering-sering belajar kelompok gitu loh. Jadi lebih masuk sih kalau menurut saya, karena kan di kelas saya sendiri dulu saya sering belajar bareng gitu kayak sama Putri, sama teman-teman yang lain juga. Itu lebih enak aja kalau kita belajar bareng teman kan. Nah terus juga jangan pelit ilmu. Jadi kalau misalnya kalian bisa sesuatu, bisa MTK, bisa bahasa, bisa fisika dan lain-lain, kalian saling share aja kayak nih ayo kita belajar bareng, belajar ini. Jadi ilmunya jangan kalian simpen sendiri gitu loh. Itu sih paling. Ya, Oke, makasih. terima kasih. Mungkin dari siapa ya, Kak Putri, ada pesan-kesan juga selama 3 tahun sekolah di 57, mungkin suka dukanya, atau ada hal yang tidak disukai, tapi ternyata ya semuanya ini pasti ada hikmahnya, mungkin ada yang ingin disampaikan? Sama sih kayak Rama,
Iya gitu aja, sama. Oke, oke. Kalau gitu. Dari Kak Bunga atau Kak Nathan mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Mana aja, paling ngasal doang. Sabar-sabar ngadepin guru matematika lintas minat kita. Hmm, Nah, gitu banget. Yang bisa matematika lebih, saling bantu aja ke temannya dan keluarganya. Oke, kalau gitu. Dari Kak Bunga, mungkin ada yang mau disampaikan juga. Mungkin sama aja sih kayak Kak Rama, Kak Putri, sama Kak Nathan. Enaknya kesannya cuman banyak temennya enak karena di kuliah itu pasti beda pertemanannya. Udah sih gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Rama, Kak Nathan, Kak Putri, dan Kak Bunga atas keluangan waktunya membagi ilmunya untuk saya dan teman-teman. Dan untuk teman-teman juga terima kasih karena sudah mau belajar bersama kita bersama-sama di kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, jaga kesehatan selalu dan untuk kakak-kakak ini semangat terus, semangat untuk menjalankan proses-proses menjadi mahasiswa baru. Semoga dilancarkan juga segala pembelajarannya dan untuk saya dan teman-teman juga semoga PAT-nya dilancarkan. Insya Allah Amin. minggu depan dimulai, dilancarkan, disiapkan segala persiapannya. Mungkin memang PAT kali ini berbeda, cuman semoga kita bisa tetap memaksimalkan usaha yang bisa diberikan karena ini adalah penentuan nilai rapot keempat benar nggak sih keempat, iya keempat nilai Empat rapot ya. ya keempat. Dan jangan lupa untuk nanti pas PAT harus bangun dipersiapkan karena nanti juga berdampak kepada nilai kita walaupun ini online walaupun di rumah tetap semoga niat dan usahanya sama seperti PAT yang biasa dilakukan di sekolah. Oke. Mungkin sebenarnya ini masih ada waktu, tadinya sampai jam 14.30, tapi karena ini semua udah selesai, nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa di chat aja, bisa ditanyakan, nanti bisa saya sampaikan, atau mungkin nanti semisal ada pembahasan lainnya juga bisa disampaikan aja. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, pembahasan PAT Kimia kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan mohon maaf juga misalnya masih banyak soal-soal yang belum dibahas karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf juga bila ada kesalahan, bila saya juga ngomongnya kecepatan, karena ini baru pertama kalinya host jadi sendirian. Kalau kemarin kan bertiga atau beramai-ramai, ini sendirian. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata atau ada kata-kata yang menyakitkan hati. Dan untuk nanti, insya Allah akan saya share absennya di grup, akan saya share juga biar kalian nanti isi ya absennya dan pesan terhadap pembahasan PAT Kimia kali ini. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Zahra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga.